wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas. Ya, di sekolah kita, di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini mari kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana kalian dalam membuat keyakinan kelas tadi, kalian harus berpartisipasi, merumuskan, membuat apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Bisa dipahami? Bisa. Bisa membuat keyakinan kelas? Bisa. Jadi kita hadirkan pembelajaran di kelas ini, di kelas 6 menjadi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga bisa membuat kalian bersemangat untuk selalu belajar dan bersemangat untuk selalu hadir di sekolah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, Pak Guru akan membagikan sticky note ini pada kalian. Masing-masing silahkan kalian tuliskan apa yang akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas tadi. Dari 20 anak ini nanti kita akan rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kita jalani bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa. Pak Guru akan membagikan sticky note ini. Silahkan kalian menulis apa yang akan dijadikan keyakinan kelas. Paham? Paham. Jangan dipegang yang belakang ya, karena ini ada lemnya. Nanti yang ada lemnya itu yang ditempel. Jangan salah, yang ada lemnya harus di atas ya. Ini nulisnya di sini. Jangan ditempel di bukunya, nanti ditempel di papan. Jangan ditekan, yang ada lemnya jangan ditekan. Biar nanti ditempel di papan tulis. Dan sekarang ditulis. Yang ada lemnya di atas. Maksudnya di atas saat ditempel, saat ditulis ya. Jangan dibalik. Dan silakan tulis apa yang akan kalian jadikan keyakinan kelas. Kalimat apa kira-kira? Silakan. Dan yang sudah silakan bergantian dan di depan ditempel di kertas ini. Silakan bergantian dari kelompok sini. Kalau sudah nanti lanjut sana. Kalau belum, tidak apa-apa dilanjutkan dulu sana. Silakan ditempel. Sekiranya cukup semua ya, semua. Yuk lanjut, silakan. Yang rapi tempelnya. Yuk, berikutnya. Berikutnya. Yang rapi. Yuk, selanjutnya. Lanjut, sekarang.
Lanjut. Yang rapi. Ya. Bagus. Yuk, lanjut. Silakan. Kelompok ini, lanjut. Ya, cepat. Oke. Di sebelahnya yang ini tuh. Sebelahnya bisa juga ya. Terus bawahnya sekarang. Lanjut. Yuk, berdua. Lanjut. Ayo. Minta tolong. Selanjutnya persiapan. Lanjut. Yuk. Lanjut. Baik, kalian sudah membuat kalimat apa yang akan kita jadikan sebagai keyakinan khas. Mari kita koreksi bersama-sama anak-anak. Kita lihat. Yang pertama, tidak mengolok-olok teman. Pak Guru jadikan satu dulu, ya, berdasarkan ini. Pak Guru tandai saja. Yang ini sama, tidak mengolok-olok teman. Tidak membuli teman, sama, ya. Tidak membuli teman. Tidak mengolok-olok teman. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4. Hasilnya di sini yang pertama adalah tidak mengolok-olok atau membuli teman. Nah, tidak mengolok-olok teman berarti kita sebagai teman itu harus bagaimana? Harus saling menyayangi. Baik, ini keyakinan kelasnya Pak Guru taruh sini. Keyakinan kelas. Yang ini kalimatnya. Kalimat yang kamu tuliskan. Ya. Yang pertama, tidak mengolok-olok teman atau membuli teman. Keyakinan kelasnya adalah apa? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Sama teman harus saling menyayangi. Yang kedua, tidak datang ke sekolah lebih awal. Datang ke sekolah lebih awal. Ya. Terus datang ke sekolah ini berarti kalian tidak telat atau tidak terlambat. Ini ada tidak terlambat ke sekolah. 2. Saling menyayangi. Oh, tidak membuli teman, ini ada lagi ya, sudah tadi ya. Tidak datang terlambat, ada 3. Ya, ada 3 berarti. Kira-kira kalimatnya bagaimana ini? Datang lebih awal apa tidak terlambat ke sekolah? Datang lebih awal. Datang ke sekolah lebih awal. Nah, kalau kalian datang ke sekolah lebih awal atau tidak terlambat, berarti kalian sudah menerapkan apa? Menerapkan disiplin. Baik, yang kedua disiplin. Ya. Yang ketiga sekarang, tidak menyontek ketika ujian. Ya, 1. Tidak menyontek ketika ujian.
Nah ini 2. Saya di kelas selalu aktif. Tidak menyontek saat ujian 3. Selalu menolong teman. Berarti ada 3. Tidak menyontek anak-anak. Tidak menyontek saat ujian. Kalau tidak menyontek saat ujian berarti kalian menerapkan apa? Sifat apa? Ayo, menerapkan apa? Kalau kalian tidak menyontek saat ujian, berarti kalian sudah berperilaku apa itu? Jujur. Ya, yang ketiga berarti jujur. Ya, bagus. Yang berikutnya, kalimat yang keempat yang kalian tuliskan, aktif di dalam kelas. 1. Terus tidak bergurau di dalam kelas, bisa enggak? Ada kaitannya enggak dengan aktif di dalam kelas? Ada kaitannya. Ya. Berarti kalau kalian tidak bergurau di dalam kelas, berarti kalian di dalam kelas tertib. Aktif di dalam kelas. Aktif di dalam kelas. Mana lagi aktif di dalam kelas ini? Ya, tidak bergurau dulu. Tidak bergurau di dalam kelas. Berarti kalian di dalam kelas bagaimana? Tertib. Ya. 4. Tertib. Kalian tertib ini bisa diartikan kamu tidak bergurau di dalam kelas, kalian aktif di dalam kelas, aktif dalam belajar. Yang berikutnya, tidak bolos sekolah. Tidak bolos sekolah, saling menyayangi, disiplin dan saling menghormati. Saya di kelas selalu aktif. Ini ada nih, aktif di dalam kelas. Saya selalu aktif di dalam kelas. Saya aktif di dalam kelas. Berarti kalau kalian aktif dalam pelajaran, berarti kalian punya rasa semangat. Baik. Berarti yang kelima, semangat. Bagus. Semangat aktif di dalam kelas sudah. Tidak menyontek saat ujian, itu udah tadi ya? Ya. Disiplin dan saling menghormati sekarang. Saling menyayangi ya. Saling menyayangi, saling menghormati, selalu tolong menolong. Tolong menolong. Terus apa lagi? Tidak bergurau di dalam kelas sudah tadi. Terus ini kalau tidak mewarnai rambut kira-kira masuk ke yang mana ini anak? Tidak mewarnai rambut masuk ke bagian yang mana ini? Disiplin. Bagus. Berarti tidak mewarnai rambut di disiplin. Sudah. Tinggal yang belum ini, tidak bolos sekolah. Tadi ada enggak? Tidak bolos sekolah. Nah, kalau bolos sekolah berarti kalian masuk yang mana? Tidak bolos sekolah masuk yang mana? Disiplin. Ya, berarti tidak bolos sekolah juga masuk kategori disiplin. Yang belum di sini, tidak boleh bertengkar dengan sesama teman. Tidak boleh bertengkar dengan sesama teman. Kalau tidak boleh bertengkar dengan sesama teman, masuk yang mana? Saling menyayangi. Ya, betul, bagus. Berarti yang belum di sini, disiplin, saling menghormati, saling apa tadi? Saling menyayangi sudah ya. Saling menyayangi sudah. Disiplin sudah ada ya. Dan saling menghormati, tertib bisa masuk di sini ya. Baik, ini sudah kita hasilkan. Jadi kalimat yang kalian tulis untuk membuat keyakinan kelas ada 5. Sudah Pak Guru golongkan di sini. Ada 5 keyakinan yang dapat kita hasilkan ya. Jadi keyakinan kelas kita adalah yang pertama, silakan dibaca apa?
lagi. Tidak bertengkar, berarti masuk di saling menyayangi. Yang kedua, disiplin. Disiplin. Yang mana saja yang masuk kategori disiplin? Datang tepat waktu sekolah. Terus apa lagi? Tidak mewarnai rambut, masuk disiplin. Apa lagi? Tidak bolos sekolah, berarti masuk di disiplin. Terus yang ketiga, jujur. Apa lagi yang jujur? Tidak saat ujian. Nah, Guru mau tanya sekarang, kalau kalian menemukan uang milik temannya yang hilang, kira-kira sikapnya kamu bagaimana? Kembalikan kepada yang benar atau yang berhak, ya. Jadi itu masuk juga perilaku jujur. Bagus. Yang berikutnya, tertib. Yang masuk tertib ini yang mana? Tidak bergurau di dalam kelas. Selain itu apa lagi? Aktif saat pembelajaran. Masuk tertib. Yang terakhir, semangat ini yang mana saja ini? Aktif di dalam kelas, ya. Aktif di dalam kelas masuk dalam semangat. Baik, kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Jadi kelas 6 ini sudah punya keyakinan kelas yang harus kita jalani bersama. Nah, itu yang pertama, saling menyayangi, disiplin, jujur, tertib, dan semangat. Baik anak-anak, itulah tadi kita sudah berhasil merumuskan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Mari kita jalankan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Harus diapakan? Dilakukan. Harus dipatuhi. Harus dilaksanakan. Guru minta tolong kemarin tadi tekan. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru Kedua tapi wali murid SDN Negeri 2, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan tugas mulia kita sebagai pendidik dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah berkah bimbingan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bondowoso yang saya ikuti, dan kebetulan hari ini adalah jadwal saya untuk melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan, akan menyampaikan tentang budaya positif. Dan pada pagi hari ini kita di sini berada di sini bukan saya memberikan materi, tapi kita sharing, saling berbagi pengalaman. Dan bukan saya berdiri di depan ini bukan karena saya menguasai materi, bukan, tapi karena ini sudah menjadi tugas saya untuk mendiseminasikan program guru penggerak yang saya ikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala putra anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya anak putra anak agar dapat memperbaiki hatinya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru hanya menuntun. Diibaratkan sebagai seorang petani, ketika petani itu menanam padi, petani itu tidak bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya padi,
tetapi hanya menuntut bagaimana padi itu tumbuh. Seperti itulah filosofi pemikiran di Hadiah Dewantara yang saya pelajari dalam program Guru Penggerak. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan disertasi budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini kita sudah melaksanakan, dia ada kaitannya dengan profil belajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol dulu. Dan yang ketujuh adalah segitiga restriksi. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan di dalam program CGP Angkatan 9 ini saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas kemarin baru saja saya praktekkan di kelas dan sudah saya tunjukkan. Insya Allah nanti kita akan berbagi bagaimana cara mengembangkannya. Yang pertama dalam budaya positif yang kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berbeda pada murid berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang kita kenal yang paling banyak diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi filosofi pendidikan di Hadiah Dewantara ada dua hal, ya. Filosofi pendidikan KHD yang pertama adalah pendidikan tempat persemayan benih-benih kebudayaan. Yang kedua adalah perubahan. Visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila atau yang kita kenal dengan penguatan profil belajar Pancasila, proyek penguatan profil belajar Pancasila, yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Adapun dimensinya yang sudah kita pahami, yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, aktif. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, seperti yang saya sampaikan tadi, pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntut tumbuh kembangnya tumbuhan pada lahannya. Sedangkan pendidik menuntut tumbuh kembangnya anak didik. Dan pendidikan itu juga harus sesuai dengan kodrat zaman, seperti kecakapan hidup di abad 21. Yang berikutnya, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa di dalam perubahan paradigma belajar. Ketika kita mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang pasti akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu, mungkin pengalaman saya sendiri ketika saya masih sekolah dulu, mungkin Bapak Ibu juga merasakan penerapan disiplin yang dilakukan oleh guru kita
insya Allah dulu sangat berkaitan erat dengan hukuman. Misalkan kita tidak masuk atau kita tidak mengerjakan PKL. Kalau zaman dulu pastinya kita disuruh maju. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu itu saya masih kelas 5 kalau tidak salah kelas 6. Saya tidak mengerjakan PKL dan tidak menghafalkan perkalian. Waktu itu tangan saya disuruh begini, lalu dipukul pakai penggaris yang 1 meter. Saya masih ingat. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya, di dalam budaya positif itu sekarang tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun anak melakukan kesalahan, harus kita perbaiki dengan cara bukan memberikan hukuman, karena hukuman sangat tidak efektif. Ya, jadi kalau anak kita hukum, pastinya mereka pasti ada rasa dendam. Kalau tidak ada rasa dendam, pasti ada rasa sakit hati. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita menerapkan disiplin pada anak dengan hukuman, pasti ada rasa timbul ketidaknyamanan pada anak didik kita. Jadi mari kita belajar, saya sharing dengan Bapak Ibu semua, bagaimana budaya positif yang baik ke depan. Yang berikutnya adalah balik Bapak Ibu coba silakan genggam tangan Bapak Ibu. Ya, setelah Anda mengepalkan tangan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan benda Anda ini. Jadi benda yang Bapak Ibu kepal itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin orang lain akan membukanya dengan sembarangan. Tugas yang kedua, sekarang mencoba untuk segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi yang Bapak Ibu pegang itu adalah benda berharga yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Kira-kira apakah ketika ada orang lain akan membuka tangan Anda, apakah Anda akan membukanya dengan mudah? Tidak, pasti tidak. Ya, jadi teman Anda yang boleh mengutuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Tapi karena barang itu sangat berharga bagi kehidupan Anda, insya Allah Bapak Ibu tidak akan membukanya dengan mudah. Nah, itu yang disebut dengan teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kita mau membuka tangan ini atas inisiatif kita, atas kontrol pribadi kita, bukan atas kemauan orang lain. Meskipun orang lain tadi mengintimidasi, menghardik, memarahi, tapi barangnya ada di kepala tangan kita yang sangat berharga, kita tidak akan dengan mudah membukanya. Betul begitu kan Bapak Ibu? Nah, itu yang disebut dengan teori kontrol. Nah, lanjutannya yang tadi, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Pasti ada satu alasan. Ketika Anda membuka kepala tangan Anda yang di dalam yang berisi benda yang sangat berharga, pasti ada alasan. Kenapa saya harus membuka ketika orang lain meminta untuk membukanya? Padahal barang yang ada di dalam adalah barang yang sangat berharga bagi kehidupan Anda. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Baik Pak Guru, Bapak Ibu, saya mau tanya, tadi Bapak Ibu sudah mengepalkan tangan, seakan-akan Bapak Ibu menyimpan benda yang sangat berharga. Kira-kira dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Orang lain apakah Bapak Ibu sendiri? Diri kita sendiri, pasti baik. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Selanjutnya, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk menutup kepala tangan Anda. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang mampu menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau mau menutup kepala tangan kita? Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol diri. Pada dasarnya kita tidak
dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul kan Bapak Ibu? Jadi kita tidak bisa memaksakan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, demikian hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau kita menghendaki anak didik kita berubah, tapi mereka tidak mau ada untuk berubah, kita tidak bisa memaksakannya. Ya, jadi karena teori kontrol ini menyatakan bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Meskipun kita diintimidasi, meskipun kita dimarahi, jadi kita tidak akan mudah untuk dikontrol oleh orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kalau kita menghendaki anak didik kita berubah, maka kita harus melakukannya dengan penguatan positif. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi ibu untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kalau dulu kita waktu masih sekolah, mungkin bapak ibu guru kita pernah membentak kita, pernah menghantui kita, itu mungkin bapak ibu guru kita masih belum mengenal yang adanya teori kontrol. Tapi bapak ibu pasti merasakan, saya sendiri juga pasti merasakan bahwa pernah menghantui, pernah membentak. Karena sebelumnya saya belum pernah tahu teori kontrol seperti apa. Yang terakhirnya keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memaksakan, kalau kita menjadi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa dan kita terapkan kepada anak didik kita, maka efeknya perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ada rasa tidak nyaman pada diri anak didik kita. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin. Jadi kata disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dalam bahasa kita, disiplin itu dapat diartikan bahwa kita untuk tujuannya adalah untuk menjadikan anak didik kita menjadi patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita menerapkan kedisiplinan, pasti timbul rasa tidak nyaman, entah itu dari anak didik kita ataupun dari kita sendiri. Bukan untuk apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau kita menerapkan kedisiplinan, sudah pasti anak didik kita atau diri kita merasa tidak nyaman. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai pada profil ibadah Pancasila. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang ini kita sudah beralih pada materi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh anak-anak, apa yang akan terjadi kalau saya tidak mengerjakan PKN? Pasti bapak dan ibu guru akan memberikan tindakan, akan memberikan sanksi. Tapi sebaiknya sanksi itu dilaksanakan sanksi yang positif, jangan sanksi yang negatif. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi tingkatan terendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi jangan sampai anak didik kita mengerjakan PR karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Maka yang terjadi tidak akan ada ilmu yang terserap pada anak didik kita. Karena mereka hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman dari kita. Ya, jadi meskipun kita memberikan tugas, anak didik kita tidak mengerjakan PR, bolehlah kita mendisiplinkan mereka, tapi dengan budaya positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi karena kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Contoh anak didik kita, mereka mengerjakan tugas karena embel-embel ingin mendapatkan nilai yang baik. Ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi adanya dorongan dari pihak kedua. Contoh anak didik kita, mereka mengerjakan tugas, mereka mengerjakan ulangan karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Pasti karena mereka motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Ya, dorongannya dari pihak eksternal, dari pihak guru yang memberikan dorongan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang tertinggi, yaitu yang ketiga ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi yang paling penting Bapak Ibu, perlu kita menanamkan kepada anak didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan semua tugas yang kita perintahkan bukan karena keterpaksaan atau ketidaknyamanan, ataupun bukan karena mereka mengharapkan imbalan, tapi dari posisi mereka sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki nilai positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan dari eksternal. Jadi motivasi yang ketiga ini intinya berasal dalam diri anak didik kita, bukan karena pengaruh
karena hukuman ataupun yang ibadah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia menurut Dayan Dawson tadi, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau institusi dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukan. Hendaknya kita selalu menanamkan kepada anak didik kita, ketika mereka melakukan tugas yang kita berikan, mereka harus mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemarin saya sudah mempraktikkan bagaimana membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui makna mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, kita hubungkan dengan pertanyaan yang nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Maksudnya apa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Tujuannya untuk apa? Untuk keamanan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri, bukan karena kita menghindari razia dari polisi atau karena kita takut akan ditilang oleh Pak Polisi. Jadi motivasinya adalah karena untuk menjaga keselamatan diri. Jadi kaitannya dengan itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat pandemi? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keselamatan kita, bukan karena motivasi yang lain. Jadi keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Yaitu tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan kepada anak didik. Kemungkinan jawabannya yang pertama tadi adalah keselamatan, yang kedua kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa. Jadi kalau kita memakai helm, tujuannya bukan untuk menghindari polisi, tetapi kita menjaga keselamatan diri kita sendiri. Jadi penggunaan keyakinan itu hampir mirip-mirip dengan contoh soal yang bisa. Nah, di sini keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu lingkungan lebih kecil, keyakinan lebih besar, dampaknya ya Bapak Ibu, terus akan menimbulkan lingkungan yang positif. Kalau sudah lingkungan positif ini sudah tercapai, maka yang akan terjadi adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Baik, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu kan lebih rinci, sedangkan keyakinan itu bersifat abstrak. Contohnya, kemarin yang setelah saya terangkan di kelas 6, saya memberikan contoh kepada anak-anak apabila mereka berdiskusi
disiplin. Contohnya ketika mereka datang ke sekolah untuk tidak datang terlambat, maka yang mereka lakukan adalah kedisiplinan. Ya, jadi ketika mereka datang ke sekolah dengan tidak terlambat, berarti mereka sudah melaksanakan keyakinan kelas, yaitu berupa yang disiplin. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, kemarin saya juga menerapkan di kelas keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak. Contohnya, kalau di peraturannya itu kita dengan teman tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Keyakinan kelasnya seperti apa? Yang kemarin dihasilkan oleh anak-anak sendiri yang saya pakai untuk menunjukkan peraturan kelas. Mereka menjawab tidak boleh membenci Bapak, tidak boleh membuli teman. Nah, kalau kalian tidak membuli teman, berarti kalian dengan teman itu sebagai apa? Saya pancing dengan Bapak yang seperti itu. Maka mereka menjawab dengan sendirinya. Oh, kalau tidak membuli, tidak mengejek-ejek teman, tidak memorong-morong teman, berarti kita saling menyayangi. Jadi hasilnya keyakinan yang kelas yang kita buat itu bukan tidak mengejek-ejek, tapi saling menyayangi sesama siswa seperti itu. Jadi memang artinya itu abstrak, ya, tidak konkret, Bapak Ibu. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya kita membuat keyakinan kelas dan dapat diterapkan di dalam kelas. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kemarin saya sudah melaksanakan, anak-anak saya berikan sticky note untuk membuat peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu saya tuangkan menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Maksudnya seperti apa? Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu dengan anak didik, sewaktu-waktu bisa kita perbaiki. Sewaktu-waktu kita untuk meninjaunya kembali, apakah masih diterapkan oleh anak didik atau tidak? Apakah ini baik untuk anak didik atau tidak? Seperti itu, Bapak Ibu. Yang berikutnya, ini tentang keyakinan kelas. Contohnya, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau peraturannya jangan berlari di kelas, sedangkan penerapannya berjalanlah di kelas. Berarti anak-anak sudah mengerti bahwa mereka tidak boleh berlari. Dari sini juga sudah dijelaskan hadir tepat waktu, berarti mereka melaksanakan disiplin. Belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa sebelum belajar, bersikap 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berpakaian rapi, saling menghormati dan menyayangi, dan berkolaborasi. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh teman saya. Yang berikutnya dari keyakinan kelas kita lanjutkan pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini panjang, Bapak Ibu. Ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apabila ada peraturan yang dilanggar, maka konsekuensinya ada penerapan disiplin. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ada juga segitiga restitusi, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dayang Dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jason dan Dayang Dosen tahun 1998.
1996. Dalam restitusi ini, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita bukan menghukumnya, tetapi memperbaikinya dengan cara anak itu yang memperbaiki sendiri. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara. Nah, di sini disajikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas gagal, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu termasuk disiplin atau identitas yang sukses. Contoh, pada hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan. Sedangkan hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dalam restitusi, murid anak belajar memecahkan masalah. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar pas kesalahan atau kita menghukum anak, itu termasuk dalam hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kita memberikan motivasi dan itu motivasi positif. Yang berikutnya restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita membimbing mereka untuk memperbaiki kesalahan itu dengan bantuan kita. Ya. Yang ketiga, dampak kepada murid. Kalau kita melihat hukuman adalah marah, pasti ya. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga rendah diri, yang paling berbahaya. Atau yang terakhir yang paling sangat berbahaya adalah mengasingkan diri. Ketika anak kita berikan hukuman, mereka pasti merasa rendah diri. Apalagi kita menerapkan hukumannya di depan teman-temannya. Sedangkan dalam konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Jadi kalau menahan, jadi masih lebih baik daripada hukuman konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ketika kita menerapkan hukuman kepada anak ini, pasti mereka merasa rendah diri dan itu sangat melukai mereka. Dalam konsekuensi itu sudah diketahui atau masuk akal. Sedangkan dalam restitusi berupa undangan untuk mengadakan perbaikan atau restitusi. Kemarin sudah saya praktekkan di kelas 6, tapi ketika ada hal yang tidak mengerjakan PR, maka saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan untuk restitusi bukan dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh anak didik kita sendiri. Jadi bukan kita yang membuat hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan dalam restitusi, guru menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid ke anak. Contoh tadi, misalkan anak sering datang terlambat ke sekolah, maka kita bertanya pada anak, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Ketika kamu terlambat, berarti kamu sudah berlaku tidak disiplin. Bagaimana seharusnya yang akan kamu lakukan? Pak, saya akan memperbaikinya. Besok saya akan datang lebih pagi daripada hari ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kita ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung serta-merta menerapkan hukuman. Ya, lebih baik masih ada jalan yang lain, yaitu konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ketika kita memberikan hukuman, anak-anak pasti tidak kita libatkan. Misalnya, kamu datang terlambat, hukumannya nanti lari keliling halaman 20 kali. Itu kan secara tiba-tiba, spontanitas, tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Hukum yang kedua, hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman ini sifatnya satu arah dari guru kepada murid dan murid hanya melaksanakan hukuman tersebut tanpa ada kesepakatan
berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu yang disebut dengan hukuman verbal atau dengan kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu, atau kita membuat keyakinan kelas. Apa dampaknya nanti kalau anak-anak melanggar peraturan? Yang kedua sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang ketiga sudah terencana atau sudah disepakati. Suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama oleh guru dan murid. Jadi bukan hukuman satu arah. Yang keempat sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang terakhir, yang kelima, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melakukan pelanggaran. Nah, untuk melaksanakan budaya positif, kita harus memahami 5 kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti didasari dengan 5 hal ini. Jadi manusia itu ketika mereka melakukan suatu tindakan karena adanya pengaruh dari 5 kebutuhan manusia ini. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan setiap orang berbeda dan gambaran kita berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua bertahan hidup, yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya manusia butuh kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar adalah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Pasti ada bapak ibu di kelas 1 atau kelas 2. Biasanya anak kecil membawa bekal makanan ke sekolah. Ada temannya yang bawa bekal makanan, sedangkan temannya yang lain tidak bawa. Mereka pasti akan meminta bekal makanan temannya itu. Nah, dapat kita sadari bahwa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak yang meminta bekal makanan tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar atau karena mereka tidak sarapan. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya yang tidak memberikan bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah bertahan hidup. Jadi kita bisa mensiasati tidak ada anak seperti ini. Kita sudah tahu berarti anak ini mungkin dia tidak sarapan atau mungkin dia tidak membawa bekal makanan. Solusinya kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tuanya dan bagaimana supaya anak tadi kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai oleh dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Teman sebayanya sangatlah penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Contoh kasus yang terjadi di sekolah, misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari guru, dari teman, maupun dari orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Biasanya di kelas-kelas, Bapak Ibu, anak-anak pasti ada yang meminta perhatian kita lebih. Misalnya ketika mengerjakan tugas, mereka belum selesai mengerjakan tugas, teman-temannya juga belum selesai. Kadang mereka maju di depan, terutama di kelas 1, kelas 2. Bu, saya sudah selesai Bu, padahal mereka belum. Yang mana lagi Bu yang lebih kerjakan? Jadi ketika anak bertanya seperti itu, mereka membutuhkan perhatian kita. Jadi kita sebagai guru, kita harus mengantisipasinya bagaimana
kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima itu terpenuhi oleh anak didik kita, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal negatif yang ada di kelas. Yang ketiga adalah kebebasan Bapak Ibu. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasus di sekolah dasar ialah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Misalkan menunya setiap hari goreng telur, pasti anak itu akan merasa bosan. Di sekolah dia pasti membuat masalah dengan mengambil paksa bekal makanan temannya. Pasti itu sudah baik. Misalnya bekal anak kita beli tempe setiap hari. Ketika di sekolah, ketika mereka makan bersama dengan teman-temannya, mereka melihat temannya ada yang makan telur, ada yang makan sayuran, pasti mereka ingin untuk merasakan, mencoba makanan temannya. Nah, dari sana hal tersebut dia melakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan. Misalkan di dalam kelas juga bisa terjadi Bapak Ibu, anak-anak ketika belajar mereka tidak mau diganggu oleh temannya. Mereka ingin bebas mengerjakan tugasnya sendiri. Kadang ada anak yang seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru di dalam kelas memantau, memberikan kebebasan, kebutuhan kebebasan kepada anak didik kita. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak didik kita usianya adalah usia main. Mereka lebih banyak bermainnya daripada belajar. Memang harus kita sadari itu, karena usia sekolah dasar itu memang kebutuhan utamanya adalah kebutuhan akan main. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi ketika mereka melakukan tugas, mengerjakan tugas, mereka juga bisa berkonsentrasi apabila tugas yang mereka lakukan itu adalah kesenangan mereka. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan tugas yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Pasti ada di dalam kelas kita anak-anak yang sering membanyol, sering membuat kita tertawa, sering membuat teman-temannya tertawa. Mereka juga melakukan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Contoh kasus di sekolah dasar yaitu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Mereka akan merasa senang ketika mereka mengganggu temannya. Mereka akan pasti melakukan dengan segala cara bagaimana caranya supaya mereka senang. Misalnya mengganggu tadi, dengan mengganggu temannya dia merasa senang. Berarti anak itu memiliki kebutuhan akan kesenangan. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat besar maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati dan didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Contoh kasus, Rahmat adalah seorang anak kelas 4 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada nurani ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Rahmat jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam
Saudara Rahmat, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi Rahmat ini mengadu kepada ibunya, dia merasa tidak bebas di sekolahnya karena dia tidak boleh bernyanyi saat mengerjakan tugas. Jawaban Rahmat yang kedua adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Mungkin ini bukan Rahmat, mungkin ini Siti ya. Yang berikutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru saja. Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, dari kebutuhan yang pertama, kira-kira ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebutuhan akan kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan belajar, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Kira-kira anak ini memiliki kebutuhan kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Mereka pasti butuh akan penguasaan, mereka butuh pengakuan dari kita. Selanjutnya yang keenam adalah posisi kontrol guru. Kalau tadi kita sudah mempelajari hukuman, konsekuensi, terus restitusi, sekarang kita akan mempelajari posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, ya pasti ini ada. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru yang mencoba menjadi sebagai teman bagi anak didiknya. Yang ketiga, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Baik, kita pelajari satu persatu. 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenal bimbingan. Pada video kali ini, kita akan membahas Baik, ini tadi kita sudah mempelajari Bapak Ibu. Kita lanjutkan 6 posisi kontrol. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan kelas atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, dalam penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Dengan nada yang sangat tinggi. Ya, jadi ini kalau sifatnya sebagai penghukum. Yang berikutnya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau mendahului. Kata-kata yang keluar dengan lembut adalah seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau seorang guru sudah mengatakan seperti itu, pasti anak didiknya akan merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya, kalimat yang kedua. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Anak pasti akan merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya nada suaranya memelas, tidak menghardik, halus, sedikit. Bahasa tubuh merapat pada anak. Jadi ketika mereka menerapkan posisi pembuat rasa bersalah, suaranya tidak sekeras ketika penghukum tadi.
Hasilnya murid akan bersalah, akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga itu yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan meyakini murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mempengaruhi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo anak-anak bantulah ibu biar ibu bisa menilai kalian seperti itu. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru karena guru posisinya sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan ketika berada dalam posisi pemantau, misalnya peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya biasanya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat rasa resah. Yang berikutnya yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah ini yang paling harus kita terapkan dulu. Jadi kita berposisi sebagai manajer, sebagai pemimpin. Jadi contohnya tadi kita memberikan keyakinan kepada anak didik kita. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Mengembalikan anak dengan segitiga restitusi. Selanjutnya sudah kita pelajari bersama barusan perilaku 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ini akan menghasilkan motivasi intrinsik bagi anak didik kita. Jadi posisi kontrol yang paling baik adalah sebagai manajer. Yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai teman. Sedangkan yang harus kita hindari adalah posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah dan sebagai penghukum. Baik, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, kemarin saya juga sudah menerapkan ini. Dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa mengucapkan ini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu kan, semua orang pasti pernah merasakan kesalahan. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi bukan hanya kita ketika memotivasi anak itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Sedangkan dalam validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan dalam menanyakan keyakinan, kita bisa menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika menyelesaikan permasalahan anak, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya. Nah, di dalam segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Bosen 2004. Langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas atau stabilis identity.
Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, atau semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini kemarin saya juga mempraktekkan segitiga restitusi ketika berada di kelas dan meminta bantuan Bu Lady untuk merekamnya. Cuma ini kemarin ketika saya mengunggah tugas ini ekspresinya kurang karena memang dadakan, dan juga ketika saya melakukan tanya jawab dengan murid saya membaca seperti orang berkaca. Ini ketika saya melakukan mempraktekkan segitiga restitusi. Kurang 2 menit. Dan suaranya kemarin juga kurang keras karena saya memakai kamera HP dan tidak menggunakan mic. Actingnya juga dikoreksi oleh Bapak Masih saya bahwa actingnya yang meyakinkan, karena memang saya menyadari saya dan anak didik saya bukan artis pemain sinetron. Tutup lah. Belum duit kurang. Kurangnya itu. Apa juga waktunya pertama. Belum ada duit tuh. Ketika menyelesaikan permasalahan, saya kembali menerapkan praktek segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, anak-anak tidak akan merasa bersalah sebetulnya. Jadi mereka akan kembali kepada posisinya dengan lebih cepat. Nah, ini artisnya ini pemeran pembantunya bisa-bisa. Actingnya memang meyakinkan oleh itu lah, itu dia lah. diulang-ulang, kalimatnya banyak yang diulang-ulang. Karena saya tidak menyadari apakah tadi saya sudah mengucapkan atau tidak. Jadi terpaksa saya ulangi. Kamu boleh bermain bola, kamu tidak pernah melarang kamu untuk bermain bola. Tetapi kamu harus tahu waktu seperti itu. Kalimatnya seperti itu yang saya ulang sampai kalau tidak salah sampai 3 kali. Iya. Untuk menangkapnya sangat banyak, jadi terpaksa saya pakai catatan dan lebih cuma bukan catatan kecil, satu itu benar halaman itu. Kalau ada 3 kali kemarin. Jangan stop dulu.
Nah, ini adalah tanggapan siswa setelah melakukan praktek segitiga restitusi. Bagaimana perasaannya ketika melakukan praktik penyelesaian masalah, penyelesaian kasus menggunakan pendekatan segitiga restitusi? Apakah menurut praktik ini dapat diterapkan di sekolah? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah tadi diseminasi budaya positif yang saya lakukan kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 2. Harapan saya apabila nanti Bapak Ibu ingin menerapkan budaya positif yang mana saja, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama. Bagaimana caranya? Untuk cara-caranya seperti apa sudah ada, saya sudah tim semua Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama ciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.